Buat lo yang sarjana, tapi bangun pagi tanpa tujuan. CV kemana-mana, jawaban gak datang. Dan pelan-pelan lo mulai mikir, apa gue yang gagal ya? Dan dulu, masalahnya bukan cuma di lo, tapi juga bukan sepenuhnya di sistem. Lo lulus pakai toga, foto, upload. Keluarga bangga, tetangga senyum, komentar masuk. Wah, akhirnya sarjana nih. Tapi sebulan lewat, 2 bulan, 3 bulan. Setiap pagi lo bangun, HP di tangan, buka email, kosong. Lo mulai bandingin diri sama temen, ngitung umur, dengar omongan halus yang nusuk. Masih cari kerja ya? Kok belum kerja? Dulu kuliah buat apa? Dan yang paling berat itu bukan duit, tapi harga diri bro. Lo ngerasa gak produktif, gak berguna, gak diakui. Padahal lo gak males bro. Lu apply, lu nunggu, lu berharap. Tapi hidup kayak jalan di tempat. Dan di titik ini banyak orang mulai rusak pelan-pelan. Alasan kenapa sarjana bisa nganggur lama. Kita jujur dulu, gelar itu bukan jaminan kerja bro. Gelar itu izin masuk arena. Masalahnya banyak orang masuk arena tanpa senjata. Kampus ngajarin teori, dunia kerja minta nilai pakai. Dan di Indonesia pasar kerja itu sempit bro. Sementara lulusan numpuk. Ini fakta, bukan nyinyir bro. Dan sekarang bagian pentingnya bro. Kesalahan umum sarjana nganggur. Kesalahan pertama, nunggu kerja sesuai jurusan. Lu nunggu gaji layak, posisi ideal, status rapi. Padahal sambil nunggu waktu terus berjalan. Skill lu karatan, mental lu turun, CV lu kosong. Nunggu terlalu lama itu juga keputusan. Dan seringkali keputusan yang mahal. Kesalahan kedua, identitas lu nempel di gelar. Lu bukan lagi orang yang bisa kerja. Lu jadi sarjana yang nunggu kerja. Begitu identitas lu nempel ke status, setiap penolakan terasa personal. Padahal pasar gak peduli perasaan bro. Pasar cuma peduli nilai. Kesalahan 3, meremehkan kerja kecil. Ada kerja admin, operator, sales, freelance receh. Lu tolak karena sayang gelar. Padahal yang bikin orang naik kelas bukan gengsi, tapi track record bro. Kesalahan 4, fokus cari kerja, bukan bangun nilai. Lu sibuk kirim CV, tapi jarang nanya, apa yang bisa gue selesaikan ya? Dan ini akar masalahnya bro. Solusi ini kecil, realistis, dan bisa dimulai besok. Solusi pertama, turunkan ego lu, naikkan nilai. Ambil kerja apapun yang melatih tanggung jawab, melatih ritme kerja, melatih komunikasi. Kenapa? Karena pasar kerja percaya bukti, bukan potensi. Seperti kata Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it. Kalau masa depan kerja lo nggak datang, itu bukan ditunggu, itu dibikin bro. Solusi 2, pisahkan kerja sementara dan arah hidup. Ini penting bro. Kerja sekarang tidak sama dengan karier selamanya. Kerja sekarang itu biar lo jalan, biar otak aktif, biar ada cash flow, biar CV hidup. Jangan tunggu hidup sempurna baru lo mulai. John Maynard Keynes pernah bilang, in the long run we are all dead. Artinya kalau lo nunggu kondisi ideal, hidup keburu lewat bro. Solusi 3, bangun skill yang dipakai pasar, bukan kampus. Pilih satu skill praktis, misalnya ngetik data, ngurus admin, jualan, editing, ngatur sosial media, analisis sederhana. Lo latih, pakai, ulangi. Skill kecil lebih baik daripada gelar besar tanpa fungsi. Adam Smith menekankan pentingnya spesialisasi kerja. Nilai lo naik saat lo berguna, bukan saat lo berlabel. Solusi keempat, jangan tunggu percaya diri, mulai aja dulu. Percaya diri itu hasil, bukan syarat bro. Warren Buffett bilang, the best investment you can make is in yourself. Bukan dengan nunggu, tapi dengan melatih diri di kondisi nyata. Sekarang denger ini baik-baik. Gelar gak bikin lu gagal bro, tapi nunggu arah tanpa bergerak bikin lu hilang pelan-pelan. Bukan kampus yang sepenuhnya salah, bukan juga lu sepenuhnya korban.
Yang bikin orang lama di bawah adalah berhenti bergerak sambil berharap sistem berubah. Pasar nggak kejam bro, pasar cuma jujur. Dan dia selalu nanya satu hal, lo bisa apa? Kalau ini masuk akal, stay dulu. Karena channel ini bukan buat nyenengin ego, tapi buat nyelamatin hidup lo pelan-pelan. Subscribe kalau lo mau berhenti nunggu hidup dimulai. Kalau lo masih mau hidup dari gelar doang, ini bukan tempatnya bro.